Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro, suasana di perkebunan ataupun di perladangan. Nah, ini Mas Bro, asal mancing berpetualang ya di daerah arah Tapin Bini ke atas. Kita menemukan ladang tapi udah selesai dipetik padinya. Nah, ini untuk tutorialnya seperti ini Mas Bro. Kita menanam padi di zaman tahun 2000-an tidak bisa membakar lahan. Nah, makanya berbeda jauh dengan tahun 1990-an. Nah, seperti ini keadaannya Mas Bro. Ya. Tanahnya pun unsur tanahnya seperti ini. Berbeda waktu kita tahun 90-an. Ini sekitar ladang pun sudah bertanaman sawit. Nah, sekarang mayoritas manusia pada berbudidaya kebun sawit. Nah, ini ada selopak tanah kosong, mereka ini menanamin padi. Ini akibat tanah yang tidak bisa dibakar zaman seperti dulu ya. Jadi pertumbuhan padinya tidak bisa maksimal. Tidak seperti tahun 90-an. Jauh berbeda Mas Bro. Tanah kalau yang bisa dibakar, pertumbuhan padinya pun sangat memuaskan dan bisa kita tumpang sari. Setelah padi umur 1 bulan atau 2 bulan, kita tanamin pohon cabai ataupun lombok. Nah, ini tidak bisa Mas Bro. Adapun di sana itu sayuran. Melihat tanaman sayurannya pun tidak memuaskan Mas Bro, karena memang tanah tidak terbakar, jadi kuman-kuman itu masih pada hidup. Ini Mas Bro, suasananya seperti ini ya. Kalau dulu saya juga ya pernah berladang, tapi kalau dulu kan bisa membakar lahan. Jadi tanamannya bisa menghasilkan sangat memuaskan. Tapi sekarang karena tidak bisa membakar, dengan adanya gugatan ataupun tuntutan dari negara sebelah, negara Malaysia dan sekitarnya, ketika musim pembakaran katanya asap larinya ngumpulnya di daerah Malaysia. Padahal kesalahan seperti itu ya alam ya Mas Bro ya. Cuma ada bahasa aturan di atas aturan. Kita punya negara sendiri, aturan kita sendiri, tapi kok bisa diatur oleh negara orang lain. Ini Mas Bro, kita perhatikan ya. Tanaman kacang panjang pun seperti ini. Ini karena unsur tanah yang tidak dibakar Mas Bro. Dan juga cara perawatan tanahnya pun memang ini orang pribumi ya Mas Bro, berbeda. Nah, seperti ini orang pribumi nih, beda dengan orang Jawa cara pengolahan tanahnya. Makanya tanamannya seperti ini. Nah, ini sebagian masih ada ketinggalan padi-padinya ya Mas Bro ya. Nah, untuk komennya ya, untuk komen seperti tadi yang saya utarakan, negara di atas aturan orang lain. Nah, jadi untuk kedepannya supaya pemerintah itu bisa mempertimbangkan, kita ini negara ibarat sudah merdeka. Kalau bahasanya kita hidup rumah tangga itu udah punya aturan rumah tangga sendiri. Tapi rumah tangga jika mana masih diatur oleh rumah tangga orang lain ataupun orang ketiga, itu berarti kita belum punya kemampuan ataupun belum punya prinsip. Kita harusnya sebagai negara yang sudah merdeka ataupun rumah tangga yang sudah misah kakak, kita harus punya prinsip dan tanggung jawab aturan kita sendiri. Aturan yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Nah, ini kebun sawit pribadi Mas Bro. Walaupun sebagus apapun namanya kebun sawit pribadi,
tidaklah sebagus perusahaan. Nah, ini ya, kita kembali memilah. Sekarang mayoritas pada beralih ke kebun sawit, menanam sawit. Kalau untuk pandangan saya dan pengertian saya, kalau Indonesia ini sampai 3 kali ataupun 3 periode menanam sawit, negara Indonesia bisa terjadi seperti negara Afrika, akan tandus, khususnya untuk daerah Kalimantan akan terjadi tandus. Ini baru 1 periode aja belum selesai. Sumber air maupun sungai yang tadinya aliran sungai deras di musim kemarau, ini pun kebalikan. Di musim hujan umpamanya air deras, ini di musim hujan seperti aliran di musim kemarau waktu sebelum ada kebun sawit. Memang kebun sawit ini sifatnya adalah akarnya akar serabut dan juga tidak memberi unsur air. Yang ada dia menarik unsur air satu pokok itu menurut penelitian 1 hari itu 1 hari itu 5 liter air dalam satu pokok. Nah, kalau 1 hari 1 malam berarti dia membutuhkan 10 liter air per pokok. Nah, dia tidak bisa mengembalikan, memberi air kepada unsur tanah. Berbeda dengan tanaman alami seperti akar-akaran, pepohonan, dia bisa kembali memberi unsur air. Ibarat dia dia meminta dan dia bisa memberi. Tapi kalau sawit, dia meminta tapi tidak bisa memberi air. Dia hanya bisa meminta. Sebab sifatnya seperti ini, Mas Bro. Sawit itu harus memang benar-benar bersih. Berbeda dengan alam, makanya timbullah ketandusan tanah. Jika mana tidak bersih, maka sawit itu pun akan terganggu. Apalagi seperti ini, pakis kawat nih namanya, Mas Bro ya. Jika kebun sawit sudah terpenuhi oleh pakis kawat seperti ini, itu udah nyata sawitnya akan kerdil. Apalagi pemupukannya dan perawatnya kurang. Berbeda waktu masih zaman alami ya. Beladang pindah-pindahan, 1 tahun beladang di sini, 1 tahun kemudian pindah lagi ke depan ataupun kemana, kembali lagi ke tempat awal setelah sudah menjadi hutan kembali. Tapi kalau sekarang hutan itu hilang tapi tidak bisa kembali menjadi hutan, makanya terjadilah kekeringan karena tidak bisa mengembalikan unsur air. Nah, begitu ya Mas Bro ya. Untuk asal mancing bertutorial, kita berpetualang untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe